Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Febril Akmal akan menjelaskan sedikit tentang administrasi personalia guru dan pegawai. Yang pertama, arti administrasi personalia. Administrasi personalia merupakan serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendaya gunakan sumber yang ada secara efektif dan efisien, sehingga semua personalia sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan atau sekolah yang telah ditetapkan. Ini ada beberapa ruang lingkup administrasi personalia. Yang pertama, merencanakan pegawai. Yang kedua, mengadakan pegawai, membiayai atau mengembangkan pegawai. Yang keempat, melakukan dan promosi. Yang kelima, menghentikan pegawai. Yang keenam, pensiun. Nah, di sini pensiun sangat dibutuhkan karena untuk mencari yang baru lagi, karena saya sudah tua mungkin kan waktunya istirahat, jadi harus ada pensiun. Yang ketujuh, kesejahteraan dari pegawai. Beberapa kegiatan dari administrasi personalia yang antara lain, yang pertama, menyiapkan atau mengadakan pegawai sama dengan yang dilakukan di administrasi peserta didik. Yang kedua, menetapkan atau mengangkat pegawai. Yang ketiga, kenaikan pangkat, ujian dalam angka kredit bagi kenaikan jabatan fungsional guru. Yang keempat, membina pegawai negeri sipil. Yang kelima, melakukan pengembangan pegawai. Nah, untuk yang kedua, ada pengadaan pegawai negeri sipil atau yang sering kita sebut PNS. PNS di sini adalah proses kegiatan atau menginformasikan pegawai yang lowong atau kosong yang biasanya disebabkan karena adanya pegawai berhenti atau karena adanya perluasan organisasi. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang berusaha atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil atau yang disebut kita PNS. Dalam PP tersebut pasal 6 ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar, yaitu yang pertama, harus berwarga negara Indonesia. Yang kedua, berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun. Yang ketiga, tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan. Yang keempat, tidak pernah diberhentikan dengan hormat dan atas pemerintah sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Yang keenam, yang kelima, tidak berkedudukan sebagai calon atau pegawai negeri. Yang keenam, mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, keterampilan yang diperlukan. Yang ketujuh, berkelakuan baik. Yang kedelapan, sehat jasmani dan rohani. Yang kesembilan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ataupun negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Yang ke-10, syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan. Yang tiga, di sini ada tata cara pengangkatan pegawai negeri sipil PNS. Pengangkatan PNS dimaksud untuk membina karir PNS dalam jabatan struktural dan pengangkatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, berstatus sebagai PNS. Calon PNS tidak dapat menduduki jabatan struktural karena masih dalam masa percobaan dan belum memiliki pangkat. Yang kedua, serendah-rendahnya memiliki pangkat satu tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan. Yang ketiga, memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan. Yang keempat, semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Yang kelima, memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan. Yang keenam, sehat jasmani dan rohani tentunya. Yang keempat, hak dan kewajiban PS. Di sini menurut Badan Pergawaian Daerah dalam masa kerjanya tentu PNS memiliki hak dan kewajiban, yaitu diantaranya
Itu kewajiban PNS. Pertama, setia dan taat penuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Yang kedua, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau sendiri-sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan diri sendiri ataupun pihak lain. Yang ketiga, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintahan, pegawai negeri sipil. Yang keempat, mengangkat dan mentaati sumpah atau janji pegawai negeri sipil dan sumpah janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Yang kelima, menyimpan rahasia negara atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintahan baik langsung menyangkut tugas kedinasnya maupun yang berlaku secara umum tentunya. Yang ketujuh, melaksanakan tugas kedinas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Yang kedelapan, bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara. Yang kesembilan, memelihara dan meningkatkan keutuhan, kehormatan dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil. Yang kedelapan, segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui hal-hal akan membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah. Yang kesembilan, menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik. Yang sepuluh, memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Yang kesebelas, bersikap dan bertindak tegas, tetap adil dan bijaksana terhadap bawahannya. Yang kedua belas, membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga belas, menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya. Yang keempat belas, mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya. Yang kelima belas, memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karirnya. Yang keenam belas, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. Yang ke-17, berpakaian rapi dan sopan, bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sama pegawai negeri sipil dan terhadap atasannya. Yang ke-18, hormat atau menghormati di antara sesama warga negara yang memeluk agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa ataupun yang berlainan. Yang ke-19, menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat. Yang ke-20, mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku. Yang ke-21, mentaati pemerintahan kedinasan dari atasan yang berwenang. Yang ke-22, memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin. Di sini yang kelima, ada tata cara kenaikan pangkat atau PNS. Dalam peraturan perundang-undangan nomor 99 tahun 2000. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara. PNS yang memenuhi standar kenaikan pangkat yaitu yang pertama, PNS yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan. Yang kedua, diusulkan oleh Kepala UPT ke unit eselon 1. Yang ketiga, diusulkan oleh unit eselon 1 ke Biro Organisasi dan Pergawaian. Yang keempat, usulan golongan 4 ber-B di bawah Biro Organisasi dan Kepegawaian mengusulkan ke PKN, sedangkan usulan KP golongan 4C atas usulan ke Setnek. Yang kelima, PKN menerbitkan nota persetujuan KP, dikirimkan Biro Organisasi dan Pergawaian dibuat oleh keputusan. Yang keenam, Biro Organisasi dan Pergawaian mengirimkan SK ke unit eselon 1 untuk diselenggarakan ke bersangkutan. Ketujuh, untuk yang kesekian dibuat surat keputusan ditandatangani oleh Presiden kemudian dikirim ke alamat yang bersangkutan. Dan yang keenam di sini ada organisasi profesi guru. Untuk mendirikan sebuah organisasi profesi yang bersifat independen bertujuan untuk menunjukkan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Bab 4 bagian ke-9 pasal 41 sampai 44 ditetapkan bahwa organisasi profesi guru mempunyai kewenangan. Yang pertama, menetapkan dan menegakkan kode etik guru. Yang kedua, memberikan bantuan hukum kepada guru. Yang ketiga, memberikan perlindungan profesi guru. Yang keempat, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Dan yang kelima,
memajukan pendidikan nasional. Itu yang ketujuh, masalah pegawai dan kesejahteraan guru. Untuk meningkatkan kegairahan kerja dan menjamin hari tua, diselenggarakanlah usaha peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil. Peningkatan kesejahteraan tersebut harus diusahakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan, hingga pada akhirnya pegawai negeri sipil dapat memusatkan perhatian sepenuhnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam jangkauan. Mewujudkan kesejahteraan tersebut dilaksanakan usaha-usaha sebagai berikut. Yang pertama, dana kesejahteraan pegawai negeri. Yang kedua, pemeliharaan kesejahteraan pegawai negeri. Yang ketiga, tabungan dan asuransi pegawai negeri. Yang keempat, bingkisan hari raya tentunya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Sendirian gak punya kekasih, cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.